Jaran papat itu kudu diwengku kusir, aja sampai kusir diwengku jaran. Intinya seperti itu. Karena dengan niat karep rentek budi paketi ponco yo lan nangen-nangen iku diwengku marang urip kabeh bakal ketemu katentreman jati. Yen besok teko purnane kapundhut bali bakal ketemu sampurna jati, jatine sampurna. Asale suci bali suci matur. Rahayu para kadang putra Rama dimanapun berada, para pemirsa Wahyu Eko Bono Official Channel yang kami tresnani. Marilah yang pertama kita panjatkan muji syukur ngasih dalem Gusti Sang Maha Suci, matur nuwun panuwun dhateng Kanjeng Rama Wisokro. Pada malam hari ini Wahyu Eko Bono Official Channel masih bisa menayangkan modal Sabdo Jati sebagaimana kita ketahui bersama pada tahun 1955 Romo Sumono Sastradijaya manunggal kalian Heru Cokro. Mulai pada saat itulah para putra menerima tuntunan dari Kanjeng Romo Sumono dalam bentuk Wahyu Eko Bono yang isinya adalah kunci, asma, mijil, singkir, dan paweling. Proses panjang Romo pada saat menerima wahyu dijalani dengan topo broto dengan laku yang sangat luar biasa, dan pada saat itulah sudah diwariskan ke kita semua, sehingga jangan sampai kita ini salah mengartikan atau salah paham tentang ajaran yang begitu luhur ini. Ulang-ulang Romo sudah jelas bahwa konteksnya adalah laku kasampunan manunggal kinantenan sarwa mijil. Seperti sudah kita ketahui bersama, ono popo kunci, orang ono popo kunci, kemudian kinantenan sarwa mijil. Kita punya kehendak apapun mesti dirandani sarana mijil. Mijil bagian dari sesuatu sarana kita untuk nuwun dhateng ngarsaning Gusti. Tapi putra ini tidak harus serta-merta terus nyuwun terus, tanpa kita itu meminta waton putra itu kenceng trep anggenipun nindakake kunci. Ini sudah secara otomatis Romo dengan resna welasasanya akan membawa putra ini menjadi putra yang ditresnani juga. Jadi pernah disabdakan putra kudu ngakoni Romo mangestoni putra, putra kudu ngakoni dadi putra Romo. Itu pernah disabdakan melalui salah satu sabda Nucara Katapa. Yang jelas itu adalah sebuah pengakuan Romo kepada putranya dengan catatan putra itu harus ngakoni jadi putra Romo yang benar-benar. Intinya seperti itu. Banyak kita melihat cara mengkaji putra tentang ajaran, ada yang istilahnya diambil dari sisi kliniknya. Ini yang harus kita luruskan, karena ini adalah satu sarana untuk menuju kepada Sang Maha Hidup atau Maha Suci itu sendiri. Jangan sampai putra itu akhirnya salah sasaran. Buat apa kita ini mengkaji ajaran, menjalankan, menghayati dan mengamalkan ajaran kalau itu tidak lebih dari pangertian yang lain. Satu hal yang sangat penting bagi kita sekarang ini adalah bagaimana cara kita mendapatkan pengampunan dari Maha Suci untuk mencapai olah rasa jati yang sebenarnya. Selama ini kita masih berkutat kepada hal-hal yang bersifat rasa, bentuk, atau rasa bahan yang sering membelenggu kita karena masih didominasi oleh budi paketi ponco dan nangan-nangan. Ini eman sekali sebetulnya. Kita sudah lama jadi putra, sampun meyakini bahwa ajaran Romo itu bagus, bener-bener, tapi lakunya keliru. Perbanyak kunci di tengah malam, pada saat kita hening, di situ kita bisa menemukan sucinya atau jatinya di sana. Literaturnya atau tatanannya kunci wae sing akeh. Di sana nanti akan ada sebuah pengampunan yang bisa kita rasakan, dan pada saat itulah putra diperkenankan untuk mijil. Jadi ora sak wayah-wayah mijil itu mesti iso gerak, iso nunggal karo Romo, tidak semudah itu.
senajan mung sakedhep penetra yen sira iku dipangestoni Rama bakal ketemu jatine jati. Ini yang paling penting. Tidak pada saat sarasian atau tiba-tiba muncul pola pencolotan dan yang lain. Ini adalah tatanan jagat lawas yang harus segera kita rubah paradigmanya. Putra-putra sekarang banyak generasi muda yang sudah S1, S2, bahkan banyak juga profesor yang mengerti ajaran Romo. Kita harus merubah paradigma itu tanpa meninggalkan ajaran yang sebenarnya. Kalau kita hanya terbelenggu dengan pangertian-pangertian saja, otomatis putra nanti tidak akan bisa menerima apa yang dinamakan jati-jatine jati. Gegayuan gelar wae ora kesempatan mengenai gegayuan belum, padahal gegayuan kula panjenengan sampurna jati-jatine sampurna gelaran sampurna bulung. Lu sabdakan sama Romo. Ojo maneh kang sifat sampurna bulung yang gelar wae belum bisa sampurna. Inilah yang harus kita kaji, inilah yang harus kita ngerteni karena pakeme. Yen pangertene keliru manem bae mesti luput. Senajan pangerten iku ora bisa nyelametake, nek bisa nuduhake marang laku lan tumindak bener nalika putra iku nindakake laku dadi putrane Rama. Nah, dari sarana yang sudah diberikan Romo dengan tresna welas asihnya ke putra dalam bentuk wahyu pancagaib, jangan sampai kita ini akhirnya hanya bangga, hanya fanatik, hanya cinta, hanya percaya dan menganggap itu sesuatu yang aku tanpa kita betul-betul tahu bagaimana menghayatinya, bagaimana kita mengerti tentang ajaran itu. Jadi semakin lama dalam kehidupan sehari-hari banyak tantangan yang kita hadapi, banyak ujian dari Romo, dari Mausudi yang kita terima. Kita harus menerima itu semua dengan rasa, jangan kita terima dengan budi pangati poncol diwangen atau menungsoni. Kalau kita masih menerima itu dengan pakati angen-angen, maka akan ngebeki jagat cilik kita sami, sehingga yang ada bukan tresna welas asih tapi iri dengki serai yang seharusnya sudah dipupuk, harus dipikis habis dengan wahyunya Romo yang terakhir yang namanya singkir itu. Percuma kita ini ngaku menghayati wahyu Bobono yang 5 itu, pada kenyataannya setiap kahanan kita terima dengan menungsone, dengan pakati angen-angen, sehingga ada rasa kebencian, ada emosi yang tidak terkendali. Apalagi ketika kita mengambil sikap kita ini salah karena yang mendominasi bukan rasa tapi pakati angen-angen. Sering kita seperti itu. Banyak contoh, banyak kadang kita belum bisa berkumpul dengan masyarakat secara umum karena dengan kadang saja kadang kita masih beda pendapat jurur tentrem yang kekadangan. Ini harus kita kikis habis. Harus kita bersihkan hal seperti itu dari rasa kita, supaya pada saat kita ini melakukan kekadangan dalam rangka gayuh bener, kekadangan dalam rangka sarasian gosok binosok tumuju marang bener ulang wuruk ini bisa tercipta dengan baik. Ada kadang seperti ini, ada kelompok kadang seperti ini, sudah kita hilangkan perbedaan, kita carikan persamaan, karena pada saat terjadi persamaan itulah akan tumbuh rasa tentrem yang akhirnya akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Ulang wuruk Romo adalah tresna kekadangan. Banyak sering kita melihat kelompok kadang kono tidak bisa, kelompok kadang kono tidak bisa. Sekarang saatnya lah kita punya satu slogan, sopo wae lan ono ngendi wae kang laku kunciku kadangku. Ini harus kita kembangkan. Sopo wae lan ono ngendi wae kang laku kunciku kadangku. Kita terima kekadangan ini dengan penuh keikhlasan, terus mengulasani seperti kalau kita melihat Purwane dulu. Kita berangkat dari Purwane terus mengulasani ning alam dumadi kudu gelar kewelasane, besok teko paripurna uga ketemu tresna welas asih. Yen teko purna jelas tresna welas asih Romo marang putrane. Ketangisan gagasan tentang pada saat kita ini bali manunggal dateng ngasani Gusti sedulur sanak kadang padha ketangisan iku wujud teko tresna welas asih Romo marang putra-putrane. Pendekatan ulang wuruk Romo adalah satu, mendapatkan pengampunan Romo untuk menerima
pangestune Romo dalam bentuk kawicaksanaan. Apapun itu harus kita lakukan. Caranya adalah memperbanyak kunci dengan rasa. Margo kunci kudu dinyanen, kunci kudu duwacan, ning kunci ku rasa. Yang kunci diunek-unekake mesti dadi nyanen. Engko dilebokne ning jero banyu disabdake utawa disambane kadang liyane wong njaba, akhirnya waras kita hanya kandek kepada kunci unek-unek. Kunci dadi wacan. Kita hanya membaca kunci terus. Meskipun esok, sore, tengah, wengi, dan itu kita baca tanpa kita rasakan. Yang kita terima adalah kunci dadi wacan. Tidak akan ketemu rasanya mongko sing bener kunci itu dadi rasa. Sehingga kita bisa menerima kahanan apapun dengan rasa jati kita. Kalau masih berkutat kepada rasa bentuk, rasa bahan, obah, rasa pangrasa dan yang lain, kita hanya berkutat kepada budi, pakati, poncon, angen-angen yang jelas mengantar kita kepada kemungkaran di dalam diri kita sendiri. Padahal dengan singkir kita akan menghilangkan atau menipiskan anggara murka jagat pribadi. Yen putra wis nduweni panelongso tegese wis nduweni rumangsa luput marang kaleputane, kunci wae sing akeh. Kunci sampai ketemu rasane. Ora ana ukuran, ora ana hitungan, ora ana papan, ora ana wektu. Yen sira iku kepengin tumuju marang panglebiring luput, kuncine sing akeh sampai ketemu rasane. Lah di tengah-tengah temu rasane yang tidak bisa diumpamakan dengan kata-kata itulah baru miwiti micil, peluru dari siji, menyatukan karsane Romo dengan karsane Putra, karsane Mosudi dengan karsane Kawulan. Nah, pada saat proses micil itulah yang harus kita jalankan dengan benar. Salah satunya seperti ini. Kontrolano jeneng sira micilo. Kita jangan terlalu cepat untuk melanjutkan unine micil. Kita temukan rasanya dengan micilo. Setelah ada sesuatu yang membawa kita pada konsep ketentraman yang sebenarnya, baru kita punya panjenengan, kita punya kehendak. Ragani rasa akragani rasa maka dia mulai dikantor kawilujengan saking sabdane Romo. Tapi kita hentikan beberapa saat sampai ketemu rasa tentrem, pangestunya tumurun, pangestunya Romo tumurun ke kita, baru kita punya kehendak atau panjenengan ke Romo itu. Karena setiap lakunya putra itu harus didasarkan kepada micil. Tapi benar bahwa ketika kuncinya benar, pawelingnya benar, akhirnya tegesi iso gembleng marang Mosudine, micile mesti ketemu jatine. Ning yen munine kunci luput, patrepe luput, pawelingnya ora trep, ora bakal ketemu jatine. Wong nyuwun marang Gusti ora bakal dipangestoni. Betapa pentingnya tatanan babakan atau patrap pancagaib atau wahyu gobono ini harus ketemu benar-benar. Makanya jangan sampai kita nanti tegese kadaluwarsa atau tidak pernah tahu kebenaran sejati selama kita jadi putra. Perkataan yang menghormati sekedik yang kula-aturaken, semoga bermanfaat bagi para kadang semuanya. Intinya kita mencari pengampunan Romo dalam bentuk katentreman yang akan membawa kita kepada olah rasa jati yang sebenarnya, sehingga kita tidak berkutat kepada rasa bentuk kahanan atau rasa bahan yang sebetulnya didominasi oleh budi pakati, poncon, lan angan-angan. Ada weling yang sangat luar biasa dari kadang sebuah kita. Jaran papat itu kudu diwengku kusir, aja sampai kusir diwengku jaran. Intinya seperti itu. Karena dengan niat rentek budi pakati, poncon, lan angan-angan itu diwengku marang urip kabeh bakal ketemu katentreman jati. Yen besok teko purnane kapundhut bali bakal ketemu sampurna jatine sampurna. Terima kasih kepada kadang semuanya, kepada pemirsa Wahyu Gobono Channel. Kritik, saran dan arahan tetap kita minta kepada para kadang semua, terutama kadang sepuh, tentang benering ulang urut sehingga akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya tutup.
acara pada malam hari ini Modal Sabtu Jati dengan salam kedatangan Rahayu. Baik.